Oke. Oke, Bang Sang Hukum. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan apa, Bang? Baik, terima kasih. Tadi Anda menyatakan bahwa agama itu ciptaan manusia. Apakah demikian? Benar. Benar. Baik. Berarti keyakinan yang Anda pegang itu juga ciptaan manusia dong? Benarkah? Produk pikir daripada manusia, agar tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, simpel aja lah jawab. Benarkah? Gitu. Iya. Tanpa dipikirin bisa nggak keluar satu argumen? Bisa nggak orang ngomong tanpa pikirin gitu? Iya, maksudnya apakah Anda mengakui keyakinan Anda atau agama itu juga ciptaan manusia? Berasal dari Tuhan, manusia yang mencetuskan. Jadi kira-kira adakah polemik jika ada munculnya agama Kristen? Polemik yang terjadi gini. Pertanggungjawabkan terhadap agama itu gini. Dari mana agama itu berasal dan kenapa agama itu bisa dikatakan sebagai agama dan apa yang diajarkan di dalamnya. Misalnya saya bertanya nih. Benarkah Kristen diajarkan di era Yesus ataupun di era Antioquia? Di era Antioquia, kenapa masalahnya? Nah, di era Antioquia. Sekarang Yesus kan pernah mengatakan, kalau kamu berkata aku dalam dia, maka hiduplah sama seperti Kristus hidup kan? Ya. Nah, itu 1 Yohanes 2:6. Kira-kira Yesus hidup sejak kapan dia mengajarkan ataupun dia masuk ke gereja dan mengajarkan kepada Kristen cara penyembahan? Maksud Anda cara penyembahan itu apa, definisi penyembahan? Sekarang gini, Abang bisa melihat Protestan dengan Katolik beda cara beribadah. Oke. Terus Protestan punya caranya, Katolik punya caranya, tapi iman mereka sama, Tritunggal, dan pegang dalilnya juga sama. Apa dalil yang mereka pegang? Dalil yang mereka pegang yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Dipegang oleh Tritunggal, dipegang oleh Oneness, dipegang oleh Unitarian, dipegang oleh semua yang mengimani Yesus. Dengan penjabaran yang berbeda-beda. Dan setiap mereka memegang dalil itu, mereka bilang aku punya Roh Kudus, aku punya Roh Kudus, aku punya Roh Kudus, dan terus aku punya Roh Kudus. Kenapa satu dalil justru mencerai-beraikan mereka? Lalu kita melihat, Yesus beribadah ke sinagoge. Ibadah Yesus ke sinagoge adalah ibadah ke tempatnya orang Yahudi, yang orang Yahudi tidak pernah diwartakan ada Tuhan dalam rangkap 3. Ataupun ada Tuhan yang menjadi wujud manusia. Karena apa yang datang firman kepada Yahudi? Firman yang datang kepada Yahudi mengatakan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Maka Yahudi mewanti-wanti terhadap Tuhan yang berwujud manusia dan juga anak manusia. Sekarang pertanyaan saya. Dalam 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup, menyembah, dan datang kepada sinagoge yang tidak percaya manusia menjadi Tuhan. Lalu ajaran Bapak ketika menuhankan manusia, sudah sesuaikah dengan cara Kristus telah hidup? Silakan, Pak. Baik, jadi begini saudaraku. Tadi kan Anda menekankan tentang menyembah, makanya saya mau tahu dulu menurut konsep Anda itu menyembah itu seperti apa, kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya yang tahu cara menyembah di dalam keislaman dan kekristenan itu berbeda. Anda suka atau tidak suka ya terserah. Itu pernyataan saya itu. Makanya saya mau tahu penyembahan yang Anda maksud itu seperti apa. Oke. Ketika Allah tidak memberitahukan, ketika Tuhan tidak memberitahukan bagaimana cara dia akan disembah, maka kita bebas hari ini. Mau kita buat patung, mau kita buat pot bunga, atau mau kita buat pohon untuk kita sembah, maka Tuhan tidak akan protes dan tidak akan tidak akan memprotes setiap titus yang kita lakukan ataupun ritual yang kita lakukan. Namun daripada kita nanti beda dalam penyembahan, maka di dalam Islam langsung diajarkan apa itu cara menyembah. Ya udah, dengan kalian sujud dan sholat.
dengan kalian berpuasa, dengan menjalani segala sesuatu yang diperintahkannya dan meninggalkan daripada setiap apa yang pernah dilarang. Itulah menyembah kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Jadi, kalau Allah tidak memantapkan bagaimana ritualnya, maka kami Islam sama seperti Anda. Islam di pelosok sana beribadah dengan kayang. Islam yang ada di sini beribadah nyembah pohon. Islam yang ada di sana beribadah nyembah tembok. Ada Islam yang di sana nyembah biawak. Ada Islam yang di sana menyembah. Enggak. Allah mantapkan. Ya Allah, engkau siapa? Ya, aku adalah Tuhanmu. Oke, kami harus apa kepada engkau yang Tuhan? Ya bersyukur engkau telah kuciptakan. Bagaimana kami bersyukur? Ya beribadah seperti yang kuajarkan. Bagaimana cara kami beribadah? Ikutlah satu manusia yaitu Muhammad. Dia akan mempraktekkan segalanya yang aku mau terhadap penyembahan. Maka kenapa masuk masjid? Karena Muhammad masuk masjid. Kenapa kalian sujud? Karena Nabi Muhammad bersujud. Kenapa kalian sholat? Karena Nabi Muhammad sholat. Jikalau tidak dimantapkan pada satu orang, justru kami akan serampangan dalam beribadah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen bisa berbeda-beda dalam cara beribadah? Seperti Katolik dan Protestan. Seperti antara pemahaman Oneness dan Tritunggal. Padahal mereka berpegang pada dalil yang satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa Pak? Baik, terima kasih. Tapi begini, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda kan sudah membuat satu, maaf dulu kalau saya pakai asumsi ya. Ada perbedaan. Perbedaan yang Anda maksudkan itu seperti apa? Sebelum saya jawab. Titus dan ritualnya itu berbeda, setuju atau enggak? Iya, lebih tegas dulu lah. Iya, Titus dan ritualnya berbeda antara Yahudi, Protestan kan beda-beda. Iya, maksud saya ritual itu seperti apa? Kan gitu. Ritual pengibadahan, apanya? Yang ditanya ke Islam apa ke Kristen? Ya, tapi begini saudaraku, kalau dilihat dari definisi kekristenan menyembah itu semua ada tertulis dalam Alkitab. Contoh, Anda pasti tahu itu, kuduskanlah hari Sabat. Kan gitu. Sabat itu Sabtu apa Minggu? Ya, tunggu dulu lah. Saya udah tahu, Anda pasti lari ke situ. Sabat itu hari apa? Kan gitu. Dalam pemikiran Anda hari Sabat, hari Sabtu maksud Anda kan? Benarkah? Ya. Iya. Nah, itu salah. Itu salah. Oke. Nah, itulah kalau dibilang kuduskan hari Sabat, berarti itulah tanda-tandanya. Kemudian dalam penyembahan itu ada, yaitu bernyanyi-nyanyi, itu ada di dalam perjanjian lama. Dengan puji-pujian, bisa juga diiringi ala-ala musik, seperti sarune, arbab, dan segala macamnya. Sesuai enggak dengan faktanya sekarang? Bernyanyi ada. Kemudian di dalam Alkitab juga ada cara penyembahan itu berdoa. Nah, di dalam peribadatan kami ada juga berdoa. Dan yang ketiga yang paling intinya, cara penyembahan atau peribadatan kami mendengarkan firman Tuhan itu juga ada. Nah, modelnya bagaimana? Ada kalau model ke Katolik berbeda dengan model seperti yang Anda katakan ritual. Kan begitu kan? Ritual itu sepertinya kalau saya tangkap dari pemikiran Anda kan seorang mantiki itu kan. Saya udah tangkap itu. Itu perbedaannya maksud Anda kan? Nah, tapi pada intinya kekristenan, apakah dia dari Katolik, apa dia dari Protestan, apakah dia itu Oneness, apakah dia Tritunggal, pada intinya yang tiga ini sama. Anda boleh cari, Anda boleh melakukan penelitian. Kristen dengan paham Oneness, Kristen dengan paham Tritunggal, itu dia secara spesifik. Kemudian kalau dari skop besarnya Katolik dan Protestan, itu sama pada intinya yang tiga itu semua tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih. Oke. Jadi ketika Bapak mengatakan hal tersebut, sekarang gini. Dalam Yohanes 2, Yesus mengatakan kan kepada Bapak. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat, ini kata wajib, emang harus. Tunggu dulu. 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke. Ya, teruskan. Sekarang gini.
Pemahaman Yahudi yang harus Bapak setujui, kalau enggak akan ada Matius 26 di mana adanya Yahudi Kayafas yang melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus karena tidak setuju dengan apa yang Yesus katakan. Yahudi yang mengkhianati Yesus, tapi justru Yesus masuk ke tempat pengibadahan Yahudi, yaitu sinagog. Sekarang yang harus Bapak bangun pola pikirnya Bapak, andaikan Yesus percaya terhadap dirinya adalah Tuhan, maka rumah ibadah yang akan diajarkan Yesus bukan sinagog. Karena sinagog adalah ibadah yang sampai sekarang Titus ritualnya tidak akan pernah mempercayai Tuhan adalah manusia, Tuhan adalah anak manusia. Karena Yahudi diwanti-wanti oleh Musa dengan ajarannya Shema Israel, Adonai Alehinu, Adonai Echad. Saat itu orang Yahudi berpaham Tuhan itu satu. Lalu dikatakan lagi dalam perjanjian lama, Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Maka saat itu mereka mewanti-wanti, maka aku tidak boleh beriman kepada Tuhan yang manusia dan Tuhan yang anak manusia. Lalu Yesus sendiri, andaikan Yesus yang mengajarkan kekristenan, mengajarkan untuk menyembah Dia, lalu ketika dia masuk ke sinagog, ke tempat orang yang beribadah yang justru mengkhianati dia, buat apa? Kenapa bukan Yesus sendiri yang akan membangun gereja? Justru Yesus yang akan mengatakan kepada muridnya, wahai murid-muridku, setelah selesai nubuatanku, maka beribadahlah, ikutiku. Bagaimana kemudian aku akan mengajarkan kalian beribadah dengan seperti ini, dengan mengagungkan Bapa di surga, dengan memuja Roh Kudus yang menjadi Tuhan sama seperti aku. Tapi tidak pernah Yesus mengajarkan hal tersebut. Justru Yesus yang masuk ke sinagog, tempat ajaran Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Lalu Kristen dari mana? Boleh saya tanggapi? Nanti kalau Anda panjang bernarasi, nanti lupa saya apa yang Anda katakan. Jadi begini saudaraku, tadi Anda sudah menyimpulkan secara garis besar orang Yahudi. Nah, ini perlu saya luruskan kepada Anda. Anda jangan menggeneralisir orang Yahudi itu. Ketika Yesus itu adalah, kalau dalam iman kami itu adalah Injil yang hidup. Kami mengimani bahwa dia adalah firman yang hidup. Dia itu perwujudan dari Bapa. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, Anda tadi mengatakan orang Yahudi, seolah-olah seluruh orang Yahudi seperti yang Anda pikirkan. Itu salah besar. Jadi harusnya Anda katakan orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus anak Allah. Sehingga orang Yahudi itu ada dua golongan pada saat itu, dan itu sampai sekarang masih ada. Contoh, kalau orang Yahudi yang pertama adalah orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus anak Allah. Anda pasti tahu karena saya yakin Anda sudah baca isi kitab kami. Ketika dia mengakui dirinya adalah anak Allah, dia dilempari batu. Itulah contohnya. Nah, golongan yang satu lagi Anda pasti tahu, yaitu murid-murid Yesus. Benarkah yang saya katakan? Coba sampai di situ dulu. Jadi ya, silakan dulu nanti jadi saya dari situ Anda sudah membangun narasi yang tidak benar, kan gitu. Anda katakan orang Yahudi, dan saya sudah perhatikan melakukan kajian selama ini, banyak memang dari komal-komal yang sekaum dengan Anda selalu membangun narasi orang Yahudi, semuanya begitu. Tidak semuanya. Dulu sampai sekarang ada dua golongan orang Yahudi. Kalau sekarang dikatakan beragama Yahudi, orang Yahudi juga ada yang beragama Kristen. Paling banyak itu Kristen Ortodoks di Israel sana. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ada juga yang tidak. Itu dia. Jadi Anda jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Kalau benar saya terima, kalau nggak benar ya saya bantah. Itu aja dulu. Terima kasih. Siap. Oke Pak. Ortodok ataupun Christianity itu terjadi setelah era Yesus kan? Nah, untuk menunjukkan apa? Yahudi mula-mula. Ingat, sama seperti terafirmasinya kepada kita. Contoh, saya yang akan memberitahukan sebuah pemberitahuan terhadap Bapak. Saya kasih tahu.
kamu jangan percaya kalau ada orang yang mengaku penguasa sedangkan dia sendiri itu giginya tongos misalnya. Maka kalau seandainya giginya tongos, Anda tidak akan percaya karena ada wanti-wanti. Sekarang sebelum lahirnya Kristen, bukankah perjanjian lama pertama dipegang oleh kaum Yahudi sebelum adanya perjanjian baru? Ketika dipegang oleh Yahudi, apa yang dikatakan oleh Yahweh kepada mereka? Apa yang dikatakan oleh Hashim kepada mereka? Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Maka saat itu otaknya Yahudi, benar. Kalau nanti ada Tuhan yang dikatakan manusia, aku tidak akan percaya. Kalau nanti akan dikatakan Tuhan itu anak manusia, aku tidak akan percaya. Lalu dikatakan, bentar, biar jangan masuk begini, biar jangan terlampau panjang. Anda kan sudah membangun narasi orang Yahudi zamannya dulu. Nah, supaya jangan terlampau panjang. Nah, menurut Anda Nabi Musa itu beragama Yahudi atau bagaimana? Semua mengajarkan tentang tauhid. Tidak, saya tanya. Yesus. Anda kan orang Yahudi katakan tadi, kan gitu, sudah mengkotak-kotakan. Ya. Yang saya pahami dan saya kaji melalui kajian, ada orang Yahudi yang beragama Yahudi. Kan tadi sudah saya katakan. Yahudi. Nah, Nabi Musa itu kan menuliskan kitab-kitab Taurat. Kan begitu. Dan orang Yahudi yang beragama Yahudi, itulah mereka menjadi acuannya sampai sekarang. Makanya saya tanya dulu, orang Yahudi yang Anda maksud itu yang menuliskan kitab-kitab Taurat dari Kejadian, Imamat, Ulangan itu, saya mau tanya dulu, itu Nabi Musa yang menuliskan itu, kitab-kitab Taurat itu beragama Yahudi atau tidak, belum ada agamanya? Oke. Silakan. Oke. Saya bawa satu data, satu pemberitahuan terhadap Nabi Muhammad tentang rasul-rasul terdahulu. Anda boleh buka di dalam Muslim 50A. Maaf dulu, menurut kekristenan dulu datanya. Ada nggak data yang menunjukkan Nabi Musa di dalam kekristenan itu? Anda kan sudah mengkotakkan orang Yahudi dengan seolah-olah beragama. Nah, ada nggak data yang dari Anda itu yang menunjukkan bahwa Nabi Musa itu beragama Yahudi sehingga Anda mengatakan seperti itu? Padahal Yesus ada mengatakan Yesus itu adalah penggenapan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Ada di dalam kitab Nabi Musa. Apakah Bilangan, Ulangan, Keluaran, ada nubuatan dari kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kalau dari otak saya, ketika Nabi Musa membuat nubuatan akan datangnya seorang penebus manusia dari dosa, itu sudah menunjukkan dia mengikuti ajaran Kristus atau ajaran yang Yesus. Jadi masalah, walaupun Yesus pada saat itu belum ada. Terima kasih. Silakan. Kita bahas rentang waktu ajaran Abrahamik. Rentang waktu tetap Yahudi pertama. Maka Injil daripada Isa belum ada, ataupun Injil yang kalian katakan Injil itu belum ada. Oke. Rentang waktu kedua adanya Kristen. Maka siapa ajaran paling pertama? Yahudi. Andaikan adanya wanti-wanti Tritunggal, karena kita harus berpikir nih, Yahudi setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka terus beranak dan mereka tetap Yahudi. Maka di dalam kehidupan Yahudi mereka sendiri, andaikan ada Tuhan yang akan datang, mereka sudah duluan diberitahukan tentang Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Musa memberitahukan bahwa akan ada Tuhan yang berwujud manusia? Selain Musa pernah memberitahukan Tuhan bukanlah manusia dan Tuhan juga bukan anak manusia. Itulah wanti-wanti Musa terhadap ajaran yang akan datang, yang akan mengatakan Tuhan manusia dan juga anak manusia. Maka jikalau Bapak ingin mengatakan seperti tadi bahwa Yahudi ada yang menerima Yesus, itu setelah terjadi. Setelah ayat perjanjian lama, perjanjian baru ada. Tapi di era awal, kenapa tidak adanya perintah Musa untuk beriman terhadap Tuhan yang akan datang? Seharusnya Musa berkata, wahai murid-muridku, wahai orang-orang Yahudi, kalian setelah sepeninggalkanku, berimanlah terhadap Tuhan yang akan datang kepada kalian, yang berwujud seperti manusia, yang akan menebus dosa kalian.
Tetapi yang diajarkan Musa kepada mereka dalam perjanjian lama sebelum perjanjian baru muncul. Apa yang diajarkan kepada mereka? Diajarkan kepada mereka Tuhan bukan manusia. Isi kepala mereka, tidak akan aku beriman kepada Tuhan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Jikalau ada yang menjabarkan Tuhan adalah anak manusia, tidak bisa kuimani. Maka wajarlah ada orang Yahudi yang tidak beriman kepada ajaran yang lahir di Antiokhia, saudara. Namun setelah era itu, kemudian adanya perjanjian baru. Setelah kemudian itu Yahudi-Yahudi yang awam terhadap pemberitahuan Musa, lalu kemudian masuk ke dalam doktrin kekristenan, lalu menyembah anak manusia tersebut. Begitu, Pak. Maka Bapak sekarang dituntutkan untuk membuktikan. Musa mewanti-wanti muridnya agar segala pengikut Musa menyembah terhadap Tuhan yang manusia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini saudaraku, tadi kan sudah saya tanya kepada Anda, menunjukkan dalilnya bahwa Nabi Musa itu beragama Yahudi. Ternyata Anda nggak bisa buktikan. Kan begitu. Nah, itu harus Anda akui. Nah, Nabi Musa itu membuat nubuatan. Dia memberikan pengajaran yang diwahyukan kepadanya melalui Allah. Nah, bagaimana bentuk pengajarannya? Nah, yang harus Anda ketahui bahwa Nabi Musa sudah mengetahui bahwa akan datang seorang anak manusia. Ini anak manusia ini A-nya besar ya. Manusianya itu M-nya itu besar. Bukan seperti kita, anak manusia huruf A-nya kecil, M-nya. Itulah iman dia. Walaupun belum datang, tapi dia mengimani. Dan menurut budaya dari orang Israel atau orang Yahudi, di nubuatan akan datang, tapi dia meyakini bahwa itu terjadi. Itu budaya orang Israel. Itu walaupun, dengar dulu, walaupun Nabi Musa itu belum merasakan Yesus itu hadir, tapi dia berdasarkan wahyu yang diterimanya bahwa memang benar Yesus itu pasti datang. Sehingga apapun yang didengar dulu sebelum saya tunjukkan, walaupun dia belum ada pada zaman Nabi Musa, tapi dia mengimani bahwa Yesus itu akan datang dan pasti, sehingga dia menerima wahyu dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Ulangan pasal 15, Ulangan 18 ayat 15. Itulah salah satu nubuatan dari wahyu yang dia terima. Ulangan itu kitab Ulangan berapa? Ulangan berapa? 18 ayat 15. Nah, kalau kitab Ulangan Anda pasti tahu kan siapa yang menulis? Iya lama. Iya, tahu nggak siapa yang menulis? Siapa yang menulis, Pak? Nabi Musa. Tahu nggak? Benarkah? Nah, ketika dia mengimani karena dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka itulah dia pengajarannya. Dia mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Boleh dibaca Pak? Ulangan 18-15 dibaca dulu. Iya, Ulangan 18 ayat ke-15. Nah, kita mulailah dari 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenun, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kira-kira Musa mengajarkan seorang nabi apa Tuhan, Mbak? Itu Bapak sendiri yang baca. Saya sudah tahu, Anda pasti bertanya Anda bawa iya, dengar dulu. Kitab Ulangan 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Maka akan menstigma akal manusia yang lahir nanti nabi. Tapi kalau andaikan Musa tidak mau muridnya tersesat, maka Musa akan mengajarkan seorang Tuhan akan dibangkitkan di antara tengah-tengahmu, jangan kau dustahi dia, maka sembahlah dia. Maka takutlah Musa terhadap murid-muridnya akan tersesat, maka Musa sendiri yang akan mengakui Yesus Tuhan. Tapi apa kata Musa? Seseorang nabi di tengah-tengahmu
di antara saudara-saudaramu sama sepertiku akan dibangkitkan. Maka muridnya akan mewanti-wanti bahwa yang lahir adalah seorang nabi. Iya. Dengar dulu, saya sudah tahu pasti Anda keloncotan ke situ menekankan nabi-nabi. Tapi Anda lupa, Anda kan seorang mantik. Saya paham itu arti mantik itu. Ingat ini perkataannya. Memang betul dikatakan di situ seorang nabi. Tapi apa perintah selanjutnya? Dialah yang harus kamu dengar. Itu Anda lupa. Memang betul. Kami mengimani Yesus itu punya gelar nabi. Banyak gelarnya. Bukan nabi aja. Raja damai. Banyak. Immanuel. Dia juga digelar ya, itu versi Immanuel. Kristen Ya, telah ada dulu. Pak kan? Iya. Ketika itu. Kristen udah ada kan, Yesus hamba juga, utusan juga, nabi juga setelah Kristen. Di era Musa mewanti-wanti nabi yang akan datang dan engkau harus dengarkan. Sama seperti aku yang engkau dengarkan, sama seperti dia yang nanti dilahirkan, engkau harus mendengarkan. Maka Musa mewanti-wanti adanya nabi, bukan mewanti-wanti adanya Tuhan. Lalu dari mana? Saya sudah tahu. Dari mana Musa mengajarkan muridnya bahwa Tuhan akan datang? Dari mana? Iya, makanya kamu dengar, jangan kamu potong. Nah, pada saat itu orang Israel ada yang mengatakan Yesus itu nabi. Sudah? Apa perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa sesuai dengan ayat yang saya dalilkan? Dialah yang harus kamu dengarkan. Artinya ada perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Musa kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Itu perintahnya apa? Orang Israel harus mendengar apa kata Nabi Yesus. Nah, apa kata Nabi Yesus? Aku anak Allah. Itu dia. Pertanyaannya, ketika dia menyatakan dia anak Allah, apakah orang-orang Yahudi yang tidak mengimani Yesus adalah anak Allah mengakuinya? Tidak. Dilempari dia dengan batu. Karena ketika orang Yahudi ada mendengar seorang menyebut dirinya anak Allah, mereka sudah tahu yang dimaksud anak Allah itu bahasa halus, sebenarnya menyatakan dirinya Allah, karena mereka mengimani bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga dengan demikian Yesus secara tidak langsung atau pakai bahasa halus, dia menyatakan adalah Allah. Nah, bagaimana kok bisa Allah jadi manusia? Nah, itu yang banyak orang salah persepsi. Dalilnya ada, Allah menjadi manusia. Sebenarnya Allah itu bukan jadi manusia langsung blek gitu. Allah itu tetap di tempatnya. Tapi proses dia bagaimana Allah itu menjadi manusia itu dapat dijawab di Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya Yesus itu adalah firman. Firman Allah. Dikatakan dia adalah firman Allah. Memang ada disebut dia firman adalah Allah. Itu dia buktinya, firman itu telah menjadi manusia. Datanya ada Yohanes 1 ayat 14. Nah, pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa orang-orang Yahudi dari golongan mereka mengetahui bahwa orang Yahudi dari golongan itu mengakui Yesus anak Allah atau enggak? Kemudian saya tanya kepada Anda, tanya dulu, apakah Anda mengimani Yesus itu adalah anak Allah? Jawabnya tidak. Berarti ada kesamaan antara orang Yahudi pada zaman itu dan hingga sampai sekarang tidak mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Terima kasih. Oke, Pak. Yang harus Bapak cermati, kenapa Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai anak Allah? Dalam Talmud dan Midrash Yahudi dikatakan apa? Yesus itu anak haram, Pak. Karena dikatakan Maria itu sebagai penzina. Itu fatwa daripada rabi-rabi Yahudi. Ketika di fatwa itu, ketika Musa mereka katakan anak Allah, mereka setuju. Akan tetapi ketika dikatakan Yesus sebagai anak Allah, mereka nggak setuju. Karena apa? Mereka salah. Di dalam pemahaman mereka tahu bahwa Maria itu adalah seorang penzina. Karena alasan itu tidak mau diterimanya Yesus sebagai anak Allah.
Untuk menunjukkan apa? Di dalam Al-Quran justru mengangkat derajat Yesus dengan mengatakan dia adalah hamba yang diberkati. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, Ismail dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Untuk menunjukkan Pak, kenapa Yahudi tidak mau menerima? Karena tidak ada perintah daripada Musa. Sedangkan Musa mengatakan ada Rasul yang akan bangkit, itulah yang harus engkau dengarkan. Lalu mereka bagaimana akan mengimani Tuhan adalah manusia? Sedangkan Musa tidak pernah memberitahukan bahwa Tuhan adalah manusia. Andaikan ini Musa dan pengikutnya, maka saya jikalau menjadi Musa, saya paling takut murid-murid saya tersesat. Saya paling takut bahwa murid saya nanti tidak mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan. Maka tugasnya saya menubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak pernah kita didapati daripada perjanjian lama bahwa Yesus dinubuatkan oleh Musa sebagai Tuhan. Melainkan Yesus di dalam Ulangan 18 ayat 15 dinubuatkan ada Rasul yang sama sepertiku, yang akan bangkit di antara kalian, yang harus kalian dengarkan sama seperti yang kalian dengarkan daripadaku. Itu dia Pak. Yang jadi masalah segala titus dan ritual yang terjadi terhadap kekristenan ini di arah menyembah Yesus. Kenapa tidak berawal daripada Abrahamik yang terdahulu? Andaikan Yesus memang Tuhan, maka awal daripada asal muasal Abrahamik yaitu Yahudi, maka merekalah yang pertama mengajarkan Tuhan adalah manusia. Tapi yang diajarkan kepada mereka, Tuhan bukan manusia dan Tuhan juga bukan anak manusia. Lalu bagaimana mereka akan mengimani Tuhan manusia dan juga bukan anak manusia? Kecuali daripada hawa nafsu orang yang ingin menuhankan Yesus. Karena Yesus bicara, waspadalah terhadap penyesat. Arti kata waspada berarti ada sesuatu yang akan terjadi ke depan. Terhadap orang-orang yang akan membawa namaku, ya, yang mengatakan akulah Kristus, artinya akan ada yang menyelewengkan namanya. Lalu Yesus mengatakan, jikalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, jangan kau percaya. Karena tidak mungkin adanya wanti-wanti jikalau tidak tahu ke depannya ada sesuatu yang akan terjadi. Itu dia Pak. Menunjukkan baik, apa? Saya tanggapi ya. Ajaran kalau Mesias palsu dari mana? Saudaraku, Anda nggak paham. Pak, nanti kita lanjut lagi bisa nggak? Saya mau sholat. Oh boleh dulu. Boleh. Terima kasih. Oke, nanti saya silakanlah buka kalau room. mau Jumatan. Oke, nanti saya buka room naik lagi ya Pak ya. Oh, terima kasih. Oke, jazakallah Pak. Permisi ya. Ya, oke. Seperti itu teman-temannya, bahwa kalau kita ajarannya memang, kalau kita tidak ada Rasulullah yang menjabarkan tentang Allah, lalu kita mau ikut siapa? Hari ini saya nyembah pohon dan saya katakan itu Allah, wajar. Ada orang yang nyembah tembok, katakan itu Allah, bisa. Ada orang nyembah lembu, katakan itu Allah, bisa. Tapi Allah mantapkan, ini aku, gini cara nyembahku. Siapa? Lihat Muhammad, cara seperti itu menyembahnya. Maka Islam jelas, begini cara menyembahnya. Selesai. Tidak ada orang Islam beda-beda dalam ibadahnya. Sekarang kita meninjau. Ya. Yesus masuk ke sinagog. Ingat, sinagog itu mengajarkan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Musa mengajarkan bahwa akan ada nabi yang datang kepadamu, bahwa akan ada nabi yang datang kepadamu, nabi bukan Tuhan. Seandainya Musa tidak ingin bahwa umat-umatnya akan tertipu dan sesat, Musa yang paling pertama akan mengatakan, wahai umatku, percayalah ke depannya akan seorang anak manusia jadi Tuhan, dan itu dengarkanlah, dan itu Tuhan kalian. Pasti Musa akan mengajarkan lebih dahulu. Tapi Musa tidak mengajarkan. Yang diajarkan Musa, aku akan mati, maka nabi selanjutnya akan ada, maka engkau dengarkan dia. Maka Ulangan 18 yang tadi menubuatkan nabi yang akan menceritakan tentang dirinya. Apa menceritakan tentang dirinya? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Aku adalah nabi bagi kalian. Aku akan memberitahukan bahwa Musa mengajarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Ahad. Aku juga akan mengajarkan kepada kalian bahwa Tuhan itu satu. Seperti Musa mengajarkan Tuhan bukan manusia, bahwa Tuhan juga manusia. Itu dia. Sekarang Kristen dari mana? Kalau seandainya ini agama Tuhan, maka dari awal sebelum Kristen ada, Tuhan telah
ini pasti umatku akan bertengkar ini karena aku berwujud manusia. Oke lah, Musa turun, lahir. Oke, apa tugasku ya Allah? Apa tugasku ya Tuhan? Kasih tahu ke mereka, nanti aku mau lahirin anak yang berwujud manusia. Jangan sampai mereka bingung nanti. Jangan sampai nanti debat mereka situ. Oh ya, siap ya Allah. Akhirnya apa? Mereka bercerita. Teman-teman yang beriman Yahudi ya, Yahudi semua yang berteman. Ya, memang Tuhan pernah bilang Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia. Tapi itu satu waktu. Tapi Tuhan ingin nebus kalian. Setelah aku mati akan ada satu Tuhan yang lahir berwujud manusia karena ingin bertemu dengan kalian, yang ingin berkenalan dengan kalian. Ya, walaupun aku tidak pernah melihatnya, tapi ingatlah anak cucu kalian akan melihatnya, maka imanilah dia sebagai Tuhan. Seharusnya seperti itu. Tapi tidak ada. Menunjukkan apa? Bahwa ini ajaran datang dari mana? Oke, sekian teman-teman. Makasih banyak ya, jazakallah. Nanti setiap selesai Jumat kita live debat lagi. Saya akhiri teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Al Mantiki Reaction nih. Ini jangan lupa di-subscribe. Ini saya sering bantah-bantah kafir nih. Al Mantiki Reaction yang mencoba merusak Islam di YouTube ya. Al Mantiki Reaction. Nah, ini sama seperti nama ini saya ya. Nah, nih ada nama saya nih, gitu. Diketik. Ini YouTube saya. Jangan lupa di-subscribe dan dinonton. Isinya ilmu semua. Ya, insya Allah nonton YouTube saya bisa jadi apologet. Sama satu lagi, saya lagi bangun usaha, saya lagi cari distributor di setiap kota untuk memamerkan sarung. Nah, kebetulan ini contoh sarungnya ya. Aduh, bentar. Nampak nggak? Oke. Nah, ini sarungnya berkualitas ya, barangnya bagus ya. Yang mau jadi distributor di setiap di setiap wilayah nanti kabarin saya ya. Kita berbisnis bareng-bareng insya Allah ya. Oke. Pokoknya modalnya kita tangan pertama. Jadi pasti tahu lah modal tangan pertama itu harga murah. Pokoknya kalau jadi distributor harga murah. Kalau menjadi penjual harga mahal. Karena distributor itu kita mainnya perputaran cepat. Oke. Jadi perputaran cepat, laba kecil tapi putaran barang banyak. Dan itu insya Allah kita bakal kaya bareng, maksudnya gini, punya rezeki bareng, insya Allah ya. Oke, nanti boleh DM saya yang mau ikutin sebagai distributor. Ingat, distributor, jadi ngambil barang pertama untuk dijualkan lagi. Untuk dijualkan lagi dan target pasarnya bukan orang, tapi toko-toko. Caranya DM saya. Kita berbisnis bareng, kebetulan saya tangan pertama dari Pekalongan untuk bisnis sarung ini, nama sarungnya Bin Syekh. Oke teman-teman? Jazakallah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang udah tap-tap layar dan love orange-nya. Jazakallah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya DM saya. Nanti saya kasih grup WA-nya teman-teman ya. Jangan lupa DM saya kasih grup WA-nya. Bye. Assalamualaikum.